Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Monika Yumardi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Lubuk Pasung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pada video saya kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual praktik penerapan segitiga restitusi modul 1.4 tentang budaya positif. Sekedar informasi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terdapat 3 langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, mengacu kepada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Dan guru tidak mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Pada tahapan validasi tindakan yang salah, dibuat berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi ataupun memojokkan. Tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pada video kali ini, terdapat 2 kasus yang akan diselesaikan dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, Dea marah-marah kepada temannya Ana hingga sampai membanting sapu ke lantai. Lantaran setiap piket kelas, Ana sering pulang duluan. Sekolah marah-marah ya di kelas. Iya. Dia bisa ceritakan kepada Miss dia marahnya sama siapa? Sama Ana. Kenapa? Hal apa yang dilakukan Ana sehingga dia marah-marah kepada Ana? Dia kesel Miss setiap piket kelas Ana sering pulang duluan. Dia kan capek Miss di piket sendirian. Oh, jadi begitu alasannya. Wajar lah ya kalau dia marah dan kesal. Nah, jika pun Miss berada di posisi dia, pasti Miss juga akan merasakan hal yang sama. Lalu hal apa yang dia lakukan terhadap Ana? Dia marah-marah dan memaki-maki Ana Miss. Ada lagi hal lain yang dia lakukan? Karena terlalu marah, dia juga melumpaskan sapu ke lantai. Oke, dia melakukan hal seperti itu pasti ada alasannya, bukan? Iyalah Miss, dia kan capek meski menyapu kelas sendirian. Pagi pun Ana datang selalu terlambat, jadi tidak bisa membantu dia untuk membersihkan halaman. Wajar lah ya dia bersikap seperti itu, karena untuk tiket kelas ini sudah Miss bagi-bagi. Jadi dia tidak perlu melaksanakan bukan bagian dia. Dia melaksanakannya pasti karena terpaksa dan takut dimarahi sama guru piket, bukan? Nah, tapi Miss bangga sama dia karena dia tidak berbuat lebih buruk lagi dari itu. Misalnya seperti melakukan kekerasan fisik, memukul Ana, atau bahkan sampai menjambak jilbabnya Ana. Tidak Miss. Nah, sekarang coba kita pikirkan lagi. Tindakan dia yang sudah marah-marah bahkan sampai menghempaskan sapu ke lantai, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak Miss.
Dia tahu keyakinan kelas mana yang telah dia langgar? Saling menghormati antar teman, Miss. Oke. Menurut dia, saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting, Miss. Bayangkan kalau seandainya dia berada di posisi Anda, bagaimana perasaannya? Pastinya sangat sedih, Miss, karena terluka oleh omongan dia tadi. Oke, baiklah. Makanya mulai dari sekarang kita harus mengindahkan keyakinan kelas kita agar tidak melukai satu sama lain. Baik, Miss. Nah, dia bersedia tidak untuk memperbaiki kesalahan dia hari ini? Bersedia, Miss. Hal apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaikinya? Tahu, Miss, dia akan berusaha lagi untuk mengontrol emosi dia saat marah dan menjaga pembicaraan bersama teman biar tidak melukai teman. Dan dia akan meminta maaf kepada anak karena telah melukai hatinya dengan omongan dia tadi. Oke, bagus sekali. Miss senang karena dia telah menyadari bahwa hal yang dia lakukan tersebut salah, dan Miss juga bangga kepada dia karena telah berani mengakui kesalahan dan berani untuk meminta maaf. Nah, sekarang dia boleh kembali ke kelas dan temui Ana untuk meminta maaf. Ya, Miss. Miss. Iya. Kasus yang kedua, Bu Roza, guru matematika, melaporkan kepada Miss Monica bahwa Rafka bolos di saat jam pelajaran matematika dan hanya bermain-main di perpustakaan. Permisi, Miss. Ya, Rafka, silakan duduk. Terima kasih, Miss. Rafka tahu kenapa Miss panggil ke sini? Tahu, Miss, karena Rafka bolos saat pelajaran matematika bersama Bu Roza. Oke, bisa beritahu Miss kenapa Rafka bisa tidak masuk di sajian pelajaran Bu Roza? Rafka takut dimarahi Bu Roza, Miss, karena tidak membuat PR. Oh, jadi begitu alasannya Rafka tidak masuk di sajian pelajaran Bu Roza lantaran tidak membuat PR. Ya, Miss. Nah, tidak membuat PR itu suatu kesalahan, bukan? Ya, Miss. Oke, sekarang berbuat kesalahan itu merupakan hal yang manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Namun yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju, Rafka? Setuju, Miss. Oke, sekarang Miss mau tahu, Rafka tidak bikin PR itu pasti karena ada alasannya, kan? Ya, Miss, Rafka sibuk bermain HP sehingga Rafka lupa membuat PR, Miss. Oh, jadi begitu alasannya. Nah, bermain HP itu memang hal yang menyenangkan, tetapi tidak baik jika kita bermain HP seharian. Ya, Miss. Nah, sekarang mari kita membahas tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Kira-kira nilai keyakinan kelas apa yang telah kita langgar? Disiplin dan saling menghormati, Miss. Harusnya Rafka mengerjakan PR dan belajar dengan baik, lalu menghormati Bu Roza, Miss. Oke, benar sekali. Nilai disiplin itu sangat penting karena dapat mengajarkan kita cara menghargai waktu, menghargai orang-orang, menjadi diri kita lebih baik, dan tentunya tidak merugikan diri kita sendiri. Menyesali perbuatan saya karena telah merugikan diri saya sendiri. Saya jadi ketinggalan materi karena bolos kelas matematika. Oke, nah ini senang karena Rafka telah menyadari kesalahan Rafka dan bahwa bolos itu dapat merugikan diri sendiri. Nah, sekarang hal apa yang akan Rafka lakukan? Saya akan membagi waktu bermain HP sehingga saya memiliki waktu untuk mengerjakan PR dan belajar. Lalu kemudian saya akan meminta maaf kepada Bu Roza karena telah bolos jam pelajaran matematika. Oke, bagus sekali Rafka karena Rafka telah menemukan solusi atas permasalahan kita sendiri. Nah, sekarang Rafka bersedia untuk memperbaikinya. Kan begitu? Bersedia, Miss. Oke, nah sekarang Rafka boleh pergi dan langsung temui Bu Roza ya untuk meminta maaf. Ya, Miss, terima kasih, Miss. Ya, sama. Berikut umpan balik dari siswa terkait penyelesaian masalah dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Dea Ananda dari kelas 83. Menurut saya, cara penyelesaian masalah yang diterapkan oleh Miss Monica sangat tepat dan bagus karena berfokus pada pemecahan masalah dan tidak mencari siapa yang benar ataupun siapa yang salah.
Saya merasa nyaman ketika mengungkapkan kesalahan saya dan saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafqa Ali Firansyah dari kelas 83. Menurut saya, cara penyelesaian masalah yang diterapkan Miss Monica sangat bagus sekali. Miss Monica tidak menyudutkan saya atas kesalahan yang saya perbuat, sehingga saya tidak merasa ketakutan saat ditanya dan bisa berkata jujur tanpa ada tekanan. Penyelesaian masalah seperti ini juga membantu saya untuk berkata jujur dan membuat saya memperbaiki diri sehingga menjadi lebih baik, serta menjadi seseorang yang disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang pendidik, sudah seyogyanya kita berlaku bijak dalam menyelesaikan masalah peserta didik, sehingga mereka merasa dihormati dan dihargai. Karena setiap mereka memiliki kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka, sehingga tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian dulu pemaparan pada video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.